Lihat emang. Benar-benar kepikiran kita ya. Iya, kalau aku bilang itu kan mungkin aja. Saya takut karena saya sakit aja gitu. Pas lagi dibawanya pun lagi keadaan sakit, dia lagi meriang. Ya pas apa yang kita rasain mah, ya gimana makannya, ya kan, diurusin apa enggak. Ya sampai sekarang pun saya juga masih kebayang gitu. Setelah ketemu, saya ajak jalan-jalan, melihat mobil, langsung berangkat saya naik mobil. Ya setelah sampai di tujuan baru ngamen di daerah Jakarta Selatan. Kalau pakai anak kecil hasilnya lumayan. Iya, korban kan masih berusia 4 tahun ya. Diiming-imingi untuk membeli es krim, namun ternyata dibawa kabur oleh si pelaku. Saudara, bocah berusia 4 tahun diculik. Pelaku mengajaknya mengemis di jalanan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bocah tersebut dan mengapa kasus penculikan anak masih sering terjadi? Saksikan liputan selengkapnya di Target. Baru saja polisi mengungkap kasus penculikan bocah perempuan di Gunung Sahari, Jakarta Pusat awal Januari lalu. Penculikan anak terjadi lagi. Akhir Januari, polisi menangkap pelaku penculikan anak perempuan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya, FT bocah 4 tahun hilang dari rumahnya di Kelurahan Jombang Wetan, Cilegon, Banten. Pelaku penculikan adalah saudara tiri ibu korban. Ya, itu peristiwanya terjadi di tanggal 2 Januari 2023 ya. Di tanggal 25 Januari 2023 kami berhasil menangkap pelaku dan mengamankan korban dengan keadaan selamat. Jadi pelaku dan ibu korban ada hubungan saudara tiri, sekian tahun tidak bertemu, tidak komunikasi, tiba-tiba datang dan membawa kabur si korban. Selama 23 hari penculikan, pelaku mengeksploitasi bocah malang tersebut sebagai teman mengamen. HD beralasan penghasilannya sebagai pengamen badut akan bertambah jika ditemani anak kecil. Si pelaku ini karena basicnya anak jalanan, dia terinspirasi dari teman-temannya melihat bahwa ketika dia membawa seorang bocah di sampingnya, itu keuntungannya jauh lebih besar. Tujuannya adalah eksploitasi. Langsung saya teringat dengan yang saya lihat waktu pas ngamen bawa anak kecil itu. Melihat dari cerita dia itu hasilnya. Kalau pakai anak kecil hasilnya lumayan. Sama yang pernah ketemu, dianya ngamen pakai anak kecil. Kami mendatangi kediaman Aryan dan Nirayana, orang tua korban. Keduanya menyebut putri mereka dibawa kabur oleh pelaku HD yang tiba-tiba datang bertamu ke rumah mereka. Padahal sudah puluhan tahun adik tiri Nirayana tersebut tidak ada kabarnya. Buat cerita awalnya sih dia tuh namu ke rumah kita, si pelaku. Jadi namunya itu secara mendadak. Memang dia masih kerabat sama istri ya. Tiba-tiba dia ada messenger Facebook ke istri. Nah, barang tuh nyampe lah dia ke sini. Ya kita biasa, nggak ada rasa curiga atau apa ya kan, namanya masih saudara. Saat kejadian, Nirayana bersama 3 anaknya. Aryan, suaminya, sedang bekerja. Karena si bungsu rewel, ia pun keluar rumah untuk menenangkannya dan meninggalkan kedua anaknya bersama pelaku. Saat kembali ke rumah, Nirayana terkejut karena rumahnya kosong.
Pas dia orang lagi makan, saya ajak bayi keluar. Yang bayi keluar. Nangis, karena nangis. Keluar juga nggak lama, nggak nyampe 5 menit kayaknya. Saya pulang, dia orang nggak ada lagi. Pelaku mengajak korban dan kakaknya yang berumur 7 tahun membeli es krim di sebuah warung. Untuk menghindari keramaian, pelaku membawa kedua bocah tersebut melewati gang sempit. Dijanjiinnya tuh mau untuk beli es, minta izin ke warung, dianterin. Nah, minta anterin ke warung ya, terus ya diantar lah sama anak tuh ke sana. Pas di warung itu udah sesampainya di warung nggak ada es dia. Akhirnya anak saya, ya tetap jalan, jadi ditunjukin lagi ke warung satunya itu sini nih. Arah sini, ini Iya. kan kayak bukan jalan, Pak. Bukan jalan, emang bedengan ini, tempat sepi. Karena beberapa warung tidak menjual es krim, pelaku mengajak korban dan kakaknya ke mal terdekat. Kalau jalan dari rumah sampai ke jalan besar untuk naik angkot itu Cukup jauh. Ada sekitar 10 menit lah. Sesampainya di mal, pelaku memberikan uang Rp5.000 kepada kakak korban dan menyuruhnya kembali ke rumah untuk menjemput ibunya ke mal. Lalu pelaku membawa korban kabur ke Jakarta. Benar-benar kepikiran kita ya. Iya, kalau waktu bilang itu kan hujan aja. Saya takut anak saya sakit aja gitu. Pas lagi di bawahnya pun lagi keadaan sakit, dia lagi meriang. Teka-teki penculikan FT menemui titik terang. Seorang warga bernama Debbie Alfi mengunggah tulisan di Facebook menceritakan seorang bocah pengamen yang ia temui di jalan. Saat pulang kantor, Debbie melihat seorang bocah yang tidak terawat berada di jembatan penyeberangan di sekitar Jakarta Selatan. Nuraninya tersentuh. Debbie pun menceritakan kondisi bocah tersebut di akun Facebooknya. Debbie tidak mengetahui bocah tersebut adalah FT, korban penculikan. Jadi peristiwanya itu saya turun dari busway, halte bus Transjakarta di Pejaten, nggak pernah ada pengemis dan nggak pernah ada penjual di situ. Saya pikir kalau saya kasih uang itu nggak menyelesaikan masalah karena mungkin anak-anak seperti ini kan biasanya dieksploitasi. Ternyata unggahan Debbie dibaca oleh tante korban yang meyakini bocah yang diceritakan tersebut adalah FT. Mendapat laporan terbaru dari keluarga korban, polisi menjadikan unggahan tersebut sebagai petunjuk untuk mencari keberadaan FT. Kok ternyata besoknya itu ya kemudian saya dihubungi sama Polda Banten gitu. Ternyata ketika saya membuat status itu menjadi publik, salah satu tantenya itu membaca dan kemudian notis begitu. Kasus penculikan anak juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Pada 11 Januari, polisi mengungkap kasus penculikan bocah lelaki berusia 8 tahun. Polisi yang bergerak karena aduan orang tua korban di media sosial berhasil menemukan korban dan pelaku penculikan yang berusia 64 tahun dalam waktu tak lebih dari 24 jam. Motif penculikan masih didalami polisi. Kemudian melakukan penyelidikan dan saat ini berdasarkan informasi terakhir yang sudah saya terima bahwa untuk tersangka motor maupun anak sudah diamankan. Dilakukan penahanan ya? Saat ini kita sudah berkoordinasi dengan yang bersangkutan Reorganisa korban ini untuk membuat laporan polisi di Polrestabes, kemudian akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Lalu, apa saja modus penculikan anak? Benarkah anak kini rentan jadi korban penculikan? Yang paling sering untuk penculikan di Indonesia rata-rata digunakan untuk alasan-alasan ekonomi, kegiatan mengemis. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, aduan penculikan anak terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. 2020 itu ada 20 kasus, 2021 ada 15.
2022 itu ada 34 anak korban penculikan, 1 anak pelaku penculikan, jadi totalnya 235 gitu ya. Di 2023 itu baru 2 bulan yang mengadu, ada sekitar 14 anak. Meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai sadar untuk membuat aduan saat anggota keluarganya menjadi korban penculikan. Ini sudah mulai dipahami orang sebagai satu hal yang dapat mengancam atau tidak bagus untuk perkembangan anak gitu ya. Bahwa saluran pengaduan itu sudah mulai dikenali sehingga orang ketika ada kasus-kasus serupa itu bisa melapor segera. Beberapa modus pada kasus penculikan anak menggunakan suatu pola yang khas. Pelaku biasa mendekati calon korban saat sendirian. Menarik perhatiannya menggunakan tutur kata memikat. Biasanya dengan meminta tolong atau dengan ajakan. Lalu pelaku merayu dengan iming-iming yang disukai anak. Mulai dari menawarkan main smartphone atau video game, membelikan makanan atau minuman, hingga mengajak ke tempat menari. Jika ditolak, pelaku bisa nekat menculik secara paksa. Tapi dari pola-pola yang dilakukan lebih banyak pada konteks rayuan, merayu membelikan hadiah, membelikan uang gitu ya, mengajak ke tempat sesuatu yang menyenangkan, main video games gitu ya. Itu menjadi satu pola-pola yang terus berulang setiap kali korbannya adalah anak, pelakunya orang dewasa, biasanya akan lebih mudah gitu ya untuk merayu anak. Penculikan bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pelakunya pun bisa siapa saja, tetapi kebanyakan pelaku penculikan telah dikenal korban. Iya, semua lokasi rawan dari lingkungan perumahan sampai lingkungan sekolah atau di ruang publik. Artinya kasus penculikan ini bisa terjadi di mana saja. Maka pelakunya adalah orang dewasa. Mengenal dengan baik siapa keluarga atau latar belakang dari keluarga korban. Nah, bisa kita lihat dari kasus Malika itu dengan cara-cara dia kenal baik dulu dengan keluarga, dia juga sangat baik dengan anak ini gitu ya. Dan kemudian bisa untuk dia kendalikan, dibawa dan lain sebagainya. Lihat juga di Cilegon, berkedok keluarga jauh misalnya ya, dan itu menumbuhkan trust kepada anak terutama yang ingin dia ajak. Salah satu motif penculikan anak yang kerap terjadi adalah untuk mengeksploitasi korban guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya, menggunakan korban untuk mengemis. Penculikan itu ada banyak variasi. Tadi yang paling sering untuk penculikan di Indonesia rata-rata digunakan untuk alasan-alasan ekonomi. Misalkan tadi digunakan untuk alasan membantu menumbuhkan rasa empati, rasa iba kepada pelaku yang memanfaatkan korban untuk kegiatan mengemis. Guna mengetahui adanya praktik eksploitasi terhadap anak korban penculikan, tim target menelusuri sejumlah tempat berkumpulnya pengemis di ibu kota. Kami bertemu seorang ibu yang mengamen sambil menggendong anak. Biasa bareng sama anaknya. Biasa di sini mintanya. Iya, biasa di sini. Bawa bocah. Bawa bocah di rumah nggak ada yang nungguin ya kan? Gak ada yang nungguin. Berapa bulan? Tahun setengah. Tapi emang dibawa tiap hari gitu bang? Iya, setiap hari. Sedikit aja kayaknya bunda. Ada aja yang ngasih. Terus tadi panggil lagi, oh iya ini buat adeknya, kasihan ya ini buat adeknya. Iya. Tapi anak aja. sendiri? Iya, anak sendiri atuh. Bukan anak orang ya. Tapi kan maksudnya ada yang anak diculik gitu-gitu, pernah denger gak tuh? Oh iya, makanya kan saya setiap hari ada yang nanya juga. Oh ada yang nanyain? Mbak, ini anak mbak bukan katanya. Anak saya. Memang kenapa? Ya, habis nggak ada mirip-miripnya katanya sama anaknya. Pemandangan pengemis yang berkeliaran kini mulai jarang ditemukan di Jakarta. Hal ini buah dari upaya penertiban yang gencar dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami beralih ke lokasi lainnya.
Ada seorang ibu membawa 3 orang anak sambil mengamen menggunakan pengeras suara. Berdua aja? Sama anak saya tuh. Berberapa, Bu? Bertiga, anak sayanya 3. Oh, anaknya 3. Anak ibu semua ini? Iya. 3-tiganya? Iya. Orang yang diajakin gini? Iya. Habisnya di rumah nggak ada yang ngejagain kan. Tapi anak sendiri ya, bukan anak orang? Boleh ditanya sama anaknya kok. Anaknya? Iya. Ibunya? Iya. Hak anak untuk hidup secara aman telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jaminan Kelangsungan Hidup Anak dan Perlindungan dari Kekerasan. Negara juga melindungi anak dari segala bentuk praktik eksploitasi ekonomi maupun seksual. Rentan dan bisa diperalat, membuat anak jadi sasaran empuk tindak penculikan. Selain itu, lemahnya pengawasan orang dewasa membuat para penculik mudah mendekati anak. Ketika betapa anak ini situasi kerentanannya karena tadi gitu yang bisa dia peralat sedemikian rupa, baik itu modusnya ekonomi, kekerasan seksual ya, bahkan mungkin di tingkat yang lebih tinggi ya anak-anak ini bisa dia jadikan apapun. Lantas, apa yang mesti dilakukan guna mencegah penculikan anak? Tidak menyudutkan anak, karena anak tidak salah. Ya, treat dia seperti kemudian kalau dia mau cerita biar dia cerita. Kalau dia tidak terlalu mau cerita, nggak usah harus dipaksa-paksa, gitu. Anak korban penculikan, terutama yang mengalami kekerasan fisik dan seksual, dapat menderita trauma fisik dan psikis yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Diperlakukan tidak baik ya, maka itu bisa menjadikan sesuatu yang sifatnya traumatik juga. Nah, sebetulnya kan gini, anak perempuan mau anak laki sama-sama pengalamannya yang tidak nyaman ini berdampak pada kehidupannya. Dampak akibat perlakuan buruk yang diterima bisa berbeda-beda, tergantung kondisi mental anak. Dampak itu akan terlihat ya, tidak hari ini besok lusa. Anak-anak yang mengalami pengalaman tindak pidana, secara fisik kita bisa lihat, misalnya apakah ada luka, memar, dan lain sebagainya. Secara psikologis, mungkin pada fase yang tinggi ada traumatis, ini juga kita harus pastikan pada fase mana. Gitu ya, kemudian mentalitasnya, kemudian keberanian, lalu jiwa semangat, daya tahan, kesemangatan dia untuk survive. Seperti yang dialami FT, meski telah kembali ke keluarga, ia masih takut saat melihat benda-benda yang mengingatkannya pada si penculik. Ini menunjukkan FT pernah menerima perlakuan tidak menyenangkan. Takut sama laki-laki. Ada 2 hari waktunya dia itu. Sama bapaknya aja seharian nggak mau digendong. Kalau saya lagi pas pakai topi hitam ya. Sama jaket warna hijau. Keinget dia juga. Keingetnya ya seperti orang ketakutan aja, nggak mau gitu. Kecer gitu nangisnya, nggak mau digendong. Seharian nggak mau. Seiring berjalannya waktu, trauma yang dialami FT perlahan sirna. Setelah kesininya sih beri kita hibur. Saya juga berapa hari itu nggak pakai pakaian topi. Biasa kita ya sering pakai topi ya. Jadi ya nggak saya pakai dulu ya, biarin anak sayanya hilang dulu lah ini ya traumanya sedikit. Peran keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh dalam membantu proses pemulihan trauma pada anak korban penculikan. Namun jika anak mengalami trauma yang cukup mendalam, pemulihannya mesti melibatkan ahli. Tapi treat dia seperti kemudian kalau dia mau cerita biar dia cerita. Kalau dia tidak terlalu mau cerita, nggak usah harus dipaksa-paksa gitu. Jadi itu biasanya harusnya diajak untuk kepada pakar yang lebih memahaminya, meminimalisir dampaknya ke depannya sehingga tidak takut lagi sama stranger. Sebagai upaya antisipasi agar anak tidak menjadi korban penculikan, ada beberapa hal yang bisa Anda ajarkan pada anak. Biasakan anak selalu minta izin saat hendak keluar rumah.
Ajarkan anak agar tidak mudah percaya pada orang asing, termasuk tidak mudah menerima ajakan dan tawaran orang asing. Ajarkan anak untuk berani menolak. Ajarkan anak mengetahui namanya sendiri dan nama orang tuanya. Lalu, ajarkan mereka mampu menjelaskan identitasnya. Jadi kita harus hati-hati, siapkan anaknya. Tidak bisa kita menjaga anak 24 jam, tetapi yang kita bisa lakukan menginsert dengan chips kita kemampuan anak untuk melindungi diri. Dia harus tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap badannya. Jadi itu harus diajarkan oleh orang tua. Yang boleh dipegang mana. Kalau memegang bagian depan atau bagian belakang itu tidak boleh. Menyentuhnya pun tidak boleh. Lingkungan sekolah menjadi salah satu lokasi rawan terjadinya penculikan anak, terutama saat jam pulang. Sejak Januari lalu, pemerintah Kota Jakarta Pusat menempatkan Satuan Polisi Pamung Praja untuk menjaga sejumlah sekolah saat jam pulang. Salah satunya di SDN 1 Kemayoran. Kami jajaran Satuan Polisi Pamung Praja melaksanakan monitoring, penjagaan ataupun pengamanan pada jam-jam pulang sekolah terhadap sekolah TK ataupun SD terkait dengan isu yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu penculikan anak. Tentu kita berkoordinasi dengan 3 pilar, ada unsur TNI Polri di wilayah, demikian juga Satpol PP di DKI kan ada sampai ke tingkat kelurahan, jadi semuanya kita bergerak. Para petugas Satpol PP memastikan anak-anak yang pulang dijemput oleh orang tua atau keluarga mereka. Di pintu-pintu keluar kita melaksanakan himbauan terhadap anak untuk tidak mudah ya kalau ada mengajak, kalau tidak dikenal. Kita upayakan benar-benar dijemput oleh orang tua ataupun keluarga sendiri. Ingat, penculikan anak bisa terjadi di mana saja. Jaga anak, awasi keberadaan mereka, dan ajarkan anak untuk berani berkata tidak pada tawaran dan juga ajakan orang lain.